Pernahkah kamu merasa lelah dengan dunia? Seolah semua pintu tertutup dan beban di pundak terasa begitu berat. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu pintu yang selalu terbuka lebar saat semua pintu manusia terkunci. Itulah sepertiga malam. Di saat itu, Allah membentangkan janji-janjinya yang luar biasa bagi mereka yang rela bangun dengan ikhlas demi bersujud kepadanya. Janji yang tidak mungkin ingkar. Namun sebelum lanjut, mari sempatkan menulis selawat di kolom komentar. Insya Allah ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga bantu like, share dan subscribe agar channel ini terus berkembang dalam menyebarkan syiar Islam. Tonton sampai habis karena akan ada doa bersama di akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari kita yang ingin sukses, baik dunia maupun akhirat, tapi lupa mengetuk pintu sang pemberi rizki di waktu yang paling mustajab. Ialah tahajud. Tahajud bukan sekedar ibadah tambahan, tapi ia adalah jalur ekspres menuju pertolongan Allah. Kali ini kita akan bedah 7 janji Allah bagi yang istiqomah mendirikan sholat malam, mulai dari diangkatnya derajat di dunia hingga hadiah rahasia di surga yang tak pernah terbayangkan indahnya. Maka jangan biarkan malammu berlalu hanya dengan tidur. Mari kita jemput kemuliaan itu. 1. Diangkat ke maqaman mahmudah. Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surah Al-Isra. Kata maqam berarti kedudukan dan mahmudah berarti terpuji. Para ulama tafsir menjelaskan janji ini dalam 2 dimensi. Di akhirat, kedudukan terpuji ini merujuk pada syafa'atul uzma, yakni syafaat agung yang diberikan kepada Nabi Muhammad bagi umatnya. Bertahajud adalah jalan untuk mendapatkan kedekatan khusus dengan Rasulullah dan tempat mulia di sisi Allah saat hari pembalasan. Sedangkan di dunia, Allah akan memberikan wibawa dan kemuliaan pada orang tersebut. Orang yang ahli tahajud biasanya memiliki lisan yang terjaga, keputusan yang bijak, dan dihormati oleh sesama manusia tanpa ia harus meminta-minta kehormatan tersebut. Allah sendirilah yang menanamkan rasa cinta dan hormat di hati manusia kepadanya. 2. Jaminan doa dan hajat yang mustajab. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa pada sepertiga malam hari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Ini adalah analogi kemuliaan yang menunjukkan betapa dekatnya Allah kepada hambanya saat itu. Bayangkan tahajud sebagai jalur pribadi dengan Sang Pencipta. Ketika seluruh dunia terlelap, kita bangun. Ini menunjukkan ketulusan yang sangat tinggi. Allah bertanya, "Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri." Ini adalah garansi bahwa permintaan yang dipanjatkan dengan tetesan air mata di tengah malam tidak akan disia-siakan. 3. Masuk surga dengan keselamatan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam bahwa ada 4 kunci masuk surga dengan damai. Salah satunya ialah sholat malam. Kata salam dalam hadis ini berarti selamat dari huru-hara hari kiamat, selamat dari siksa kubur, dan selamat dari kepanikan saat meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Tahajud melatih seseorang menjadi pribadi yang tenang.
Ketenangan inilah yang membawa keselamatan, karena ia terbiasa mengadu hanya kepada Allah, sehingga mentalnya menjadi kuat dalam menghadapi ujian. 4. Sebagai penghapus dosa dan pencegah maksiat. Berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi, tahajud disebut sebagai kafaroh atau penghapus dosa bagi dosa-dosa kecil yang kita lakukan di siang hari. Fungsi detoksifikasi spiritual. Sama seperti tubuh butuh istirahat, jiwa pun butuh pembersihan. Tahajud membersihkan noda-noda hati akibat interaksi kita dengan dunia. Sebagai benteng penjaga, orang yang merasakan manisnya bermunajat di malam hari akan merasa malu atau berat untuk melakukan maksiat di siang hari. Cahaya ibadah malamnya menjadi alarm otomatis dalam dirinya untuk menjauhi hal-hal yang dimurkai Allah. 5. Cahaya wajah dan ketenangan batin. Pernahkah kita melihat seseorang yang wajahnya tampak teduh dan menenangkan meski ia tidak memakai riasan? Hasan Al-Basri pernah ditanya, mengapa orang yang bertahajud memiliki wajah yang paling bagus? Kemudian beliau menjawab, karena mereka berdoa dengan Allah di kegelapan dan kesunyian malam, maka Allah memberikan sebagian cahayanya kepada mereka. Secara psikologis, tahajud menurunkan tingkat stres secara signifikan. Kedekatan dengan Tuhan di waktu yang sangat sunyi memberikan rasa aman yang luar biasa bahwa semua akan baik-baik saja karena ada Allah yang membantu. 6. Karunia yang disembunyikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yakni bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah As-Sajdah ayat 17. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu nikmat apa yang dipersiapkan untuk mereka sebagai balasan tahajud mereka. Ini adalah prinsip balasan setimpal. Karena orang yang tahajud menyembunyikan ibadahnya karena dilakukan saat orang tertidur atau saat diam-diam, maka Allah pun menyembunyikan atau merahasiakan besarnya pahala yang akan diberikan. Ini ibaratkan sebuah surprise atau hadiah kejutan yang sangat mewah yang hanya akan dibuka di akhirat nanti. 7. Kesehatan dan kebugaran jasmani. Beberapa hadis menyebutkan bahwa qiyamul lail adalah madratun li al-da'an al-jasad, yakni pengusir penyakit dari tubuh. Secara medis, bangun di waktu subuh atau sepertiga malam memaksa tubuh menghirup udara yang masih kaya dengan oksigen yang murni. Secara medis, hal ini meningkatkan fungsi paru-paru, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan imunitas tubuh. Orang yang terbiasa bangun malam memiliki kontrol diri yang lebih baik terhadap pola makan dan tidur, yang secara tidak langsung berdampak pada kesehatan jangka panjang. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi tentang pembahasan 7 keajaiban tahajud, sebuah rahasia sukses baik dunia maupun akhirat. Semoga dengan video ini kita bisa lebih semangat dalam melakukan sholat di sepertiga malam. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu, termasuk bangun di malam hari. Sebarkan video ini jika bermanfaat. Insya Allah ini akan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.